Kemudian izinkan juga saya sebelum kita memulai dan mengumumkan susunan acara pada malam hari ini, itu izinkan saya untuk mengenalkan kembali atau merefresh kembali apa itu kegiatan bakti kita. Jadi kegiatan bakti kita ini yang malam ini sedang kita laksanakan itu adalah salah satu kegiatan sosial gitu yang diinisiasi oleh karyawan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Jadi kegiatan sosialnya ini bergerak dalam bentuk penggalangan dana atau crowdfunding, penggalangan dana mengajak dari alumni penerima beasiswa YAD, baik alumni maupun penerima aktif beasiswa, juga keluarga karyawan YAD untuk mengumpulkan bantuan donasi. Bantuan donasi itu kemudian nanti akan ditujukan untuk bantuan biaya pendidikan. Biaya pendidikannya kepada untuk semua jenjang biaya pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, dan perguruan tinggi, baik S1, S2, mungkin apapun ya bisa seperti itu. Dan siapa penerima donasi ini? Penerima donasi ini nanti setiap bulannya dipilih, gitu, dinominasikan oleh orang-orang, oleh kita, para penerima beasiswa, alumni maupun karyawan, oleh kita semua ada di sini, dari orang-orang di sekitar. Gitu. Jadi dinominasikan, kemudian nanti dipilih, diseleksi, dan akan menerima bantuan donasi. Nah, bantuan donasi ini sumber dananya adalah ya seperti saya bilang tadi, jadi kumpulan dana dari para alumni dan penerima beasiswa juga karyawan YAD dengan minimal hanya 10.000 per bulan. Jadi ini sifatnya sukarela. Mudah-mudahan acara ini, kegiatan sosial ini memberikan banyak manfaat bagi kita. Karena ini pun sebenarnya adalah kegiatan inisiasi yang meniru dari kegiatan YAD dalam bentuk beasiswa. Karena YAD memberikan beasiswa secara kontinu, dan kami para penerimanya itu ingin berbalik untuk pernah menerima, ini saatnya kita untuk memberikan, gitu, dan kita memberikan dalam bentuk acara bakti kita ini. Dan acara bakti kita ini hari malam ini adalah edisi yang kelima. Itu yang pertama kali itu diadakan di 6 November 2020, yang kedua di bulan September, Oktober mungkin ya kalau tidak salah. Itu yang ketiga ada di Desember. Bakti kita yang keempat kemarin 29 Januari, dan hari ini adalah yang bakti kelima 26 Februari. Gitu. Susunan acara pada malam hari ini, yang pertama nanti kita akan diawali dengan melihat video profil YAD sebagai naungan dari yayasan ini. Kemudian yang kedua adalah laporan dari tim bakti kita, mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Yaya. Kemudian acara ketiga pengantar dari Direktur Eksekutif YAD dari Ibu Ari. Kemudian setelah acara keempat adalah berbagi kisah dengan profil penerima beasiswa YAD, yang malam hari ini kita akan mendengarkan profilnya dari Ibu Mimi Safitri. Gitu. Jadi beliau adalah alumni penerima beasiswa YAD juga. Nanti kita akan mendengarkan kisah-kisah beliau, semoga menjadi inspirasi juga untuk beberapa teman-teman yang sedang belajar dan akan menerima donasi kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman penerima calon donasi bakti kita untuk bulan ini, edisi kelima. Ini ada calonnya, ada 3. Seperti itu, dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan 3 orang calon penerima donasi bakti kita ini. Kemudian penutup jam 9. Kita usahakan kita tidak melebihi sampai jam 9:30. Kita usahakan jam 9 mungkin sudah selesai. Jadi akan kita lakukan secara efektif mungkin, tapi tidak seperti proklamasi ya, tidak akan kita lakukan dengan secara dalam tempo singkat-singkatnya, gitu. Tapi maksudnya dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Dengan demikian kita mulai acara pertama gitu untuk pemutaran video profil YAD. Silakan, mungkin bisa dibantu oleh Ibu Suri untuk memutarkan video profil YAD di share screen. Mbak Audrey yang... Oh, Mbak Audrey ya, Mbak Audrey silakan ya. Oh, sudah muncul. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang patut berbangga dengan kekayaan alam dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan.
Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan sosial pribadi yang dilakukan oleh keluarga Hashim Joyo Hadikusumo. Adapun visi YAD adalah bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara misinya adalah membangun pendidikan bangsa melalui sarana prasarana yang berkualitas serta meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo senantiasa berdikari untuk yang terbaik bagi bangsa. Baik, terima kasih. Itu dia tadi profil dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Kegiatan bakti kita itu bukan satuan dari kegiatan YAD ya, tapi ini adalah inisiatif dari karyawan-karyawan dan penerima manfaat dari YAD. Nah, dengan demikian mari kita dengarkan sambutan pengantar dulu sebelum laporan acara bakti kita. Saya persilakan kepada Ibu Ari sebagai Direktur Eksekutif YAD untuk memberikan pengantar untuk malam ini. Monggo Bu Ari, silakan. Terima kasih Kang Jujun. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Rahayu-Rahayu. Ini malam bakti kita yang kelima ya, tidak terasa berarti sudah 5 bulan kita memulai kegiatan ini. Dan memang kegiatan yang dimulai ini adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Jadi dimulainya dari kita, terus memang ini dibuat untuk kita dan yang ada di sekitar kita. Ya, dan kita juga melakukannya ini karena pertama adalah untuk kepekaan ya, mengasah kepekaan ya. Jadi bukan untuk sesuatu yang jauh yang kita tidak bisa lihat, tapi untuk mengasah apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat langsung, mungkin selama ini sering terlupakan. Jadi kita juga berharap ini bergulir, bukan hanya lingkungan keluarga besar YAD, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berjalan dan menjadi berkesinambungan, bukan karena ada siapa di sana, tapi juga bahwa ini memang kepedulian yang berlanjut terus. Dan selain itu juga kita memulainya memang dari lingkungan yang ada di kita, bukan lingkungan yang jauh-jauh. Jadi juga kenapa disebut mengasah kepekaan, agar kita tahu bahwa di sekitar kita ternyata juga ada yang membutuhkan, kemudian ada yang tidak mungkin kita tahu bahwa ternyata sesuatu yang buat kita mungkin biasa-biasa saja, tapi buat yang lain itu ternyata sangat penting. Jadi kita berharap bahwa semuanya ini bisa juga nanti akan diteruskan oleh para penerus kita ke depannya nanti. Itu sebenarnya inti dari bagaimana kita menjalankan bakti kita. Dan sebenarnya ini juga lanjutan dari tauladan yang dilakukan oleh Bapak Hashim dan keluarga, bagaimana memberikan beasiswa, dan tentunya kita tidak bisa meniru dalam arti jumlah, tapi dalam artian ketulusan, dalam artian juga bagaimana itu betul-betul dari kita sendiri, dari keringat kita yang bisa bermanfaat bagi orang. Nah, saya berharap ke depan yang memang ini kita semakin hari melihat bahwa semakin banyak yang bergabung, mudah-mudahan semakin bergulir, dan tidak hanya kaitan dengan beasiswa, tapi juga ada manfaat di dalam berbagi inspirasi yang mungkin malam ini kita melihat dan akan menunggu Ibu Mimi ya, Ibu Mimi Safitri ini kalau ada istilahnya apa ya, pemilihan alumni favorit nih, termasuk salah satu favorit Ibu Mimi. Nanti kita akan dengar seperti apa kisah-kisahnya. Kebetulan dari bakti kita yang pertama sampai keempat itu
laki-laki semua ya. Jadi ini yang pertama Iya, yang betul. perempuan. Jadi kita bisa dengarkan bagaimana perjuangan wanita juga di dalam berkarir dan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, ini mungkin yang bisa kita dapatkan malam ini. Sebelum mengakhiri, saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran. Di sini saya lihat ada Ibu Anggreni ya, teman-teman dari UGM, juga para penerima beasiswa maupun orang tua dari penerima beasiswa, baik dari keluarga besar YAD maupun dari keluarga besar Wadah ya, yang bergabung di sini. Dan terima kasih untuk panitia kali ini, Kang Jujun dengan Mbak Yaya. Ini kita nyebutnya paket hemat ya. Paket hemat, Bu. Combo. Satu dapat dua gitu. Betul. Dan teman-teman Yayasan Arsari sendiri, Pak Sul sebagai Kepala Bidang Pendidikan, kemudian ada Ibu Suri, ada Ibu Tuti, ada Pak Andi, Widya, Hasbi, teman-teman yang selalu ada di sekeliling kita untuk menyukseskan program-program bakti kita ini. Mungkin itu saja dari saya. Selamat untuk bakti kita kelima. Mudah-mudahan semakin bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari, pengantarnya dari Direktur Eksekutif YAD. Jadi untuk sampai dengan edisi kelima itu kadang-kadang kami juga mendapat pertanyaan mengenai bakti kita. Jadi saya kembali meng-highlightkan pernyataan dari Bu Ari bahwa kegiatan bakti kita itu bukan program beasiswanya YAD, itu lain, berbeda. Tapi ini adalah inisiatif dari penerima beasiswa, alumni dan penerima yang penerima manfaat dari beasiswa YAD untuk melakukan kegiatan sosial mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh YAD, memberikan beasiswa, tapi kali ini kita memberikan donasi, gitu kan, untuk donasi biaya pendidikan seperti itu. Dan itu selama ini gerakan sosial dan sukarela dari kecil-kecilan dulu nominalnya. Oleh karena itu, dengan bentuk yang sudah yang kelima ini, nanti kita segera akan menyaksikan atau mendengarkan laporan dari kegiatan bakti kita yang keempat, terutama bulan kemarin. Saya persilahkan untuk Mbak Yaya menyampaikan laporan bakti kita yang edisi keempat kemarin. Silakan Mbak Yaya. Halo, Mbak Yaya masih ada di situ kah? Gitu. Halo. Mbak Yaya sinyalnya katanya nggak bagus. Oh gitu. Ada hujan petir. Baik. Ada yang bisa menyampaikan, Bu Suri? Bisa menyampaikannya? Suri coba ya. Nah, iya. Karena kebetulan saya juga tidak megang datanya. Mungkin di switch saja. Pada saat Yaya muncul baru laporan lagi. Baik. Iya, baik. Boleh juga kayak gitu. Karena Bapak, Ibu, dan rekan-rekan itu biasanya menyampaikan ini Mbak Vivi pada malam itu, tapi Mbak Vivi ada halangan, ada berita keluarga, jadi beliau ada berita duka, jadi beliau malam ini tidak mendadak, tidak bisa mengikuti forum kita malam ini. Jadi mungkin nanti kita skip dulu saja ya Bu ya. Itu untuk laporan bakti kita yang keempat kemarin, itu kita skip itu nanti mungkin setelah acara itu, setelah dengan kita bincang-bincang dengan Mbak Mimi, kalau Mbak Yaya sudah bisa online kembali, nanti kita akan sambung laporan seperti itu. Baik, malam ini seperti biasanya acara bakti kita sebelum pengumuman siapa yang penerimaan calon penerima donasi untuk bakti kita, itu biasanya kita ada acara sesi ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan alumni penerima beasiswa, gitu. Yang bincang-bincang menarik kita pilihkan. Dan untuk acara hari ini, malam hari ini, kita kebetulan akan mengobrol dengan saya menyapanya Mbak Mimi, karena beliau ini adalah Ibu Mimi sebenarnya. Beliau ini adalah pelajar juga di Departemen Arkeologi. Beliau itu adalah mantan dosen saya, pengajar saya, mentor saya juga. Kebetulan saya juga mengenalnya. Kemudian pernah juga berkesempatan menjadi rekan kerja, gitu. Jadi kami, saya lebih akrab menyapanya dengan Mbak Mimi, gitu. Mohon berkenannya Mbak Mimi, gitu. Atau Mbak Bu kan nggak enak seperti itu. Mbak Mimi, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Mimi, beliau penerima beasiswa YAD dari tahun 2008. Tapi sebelum kita ngobrol dan saya bicara mengumumkan lebih lanjut mengenai Mbak Mimi ini, kita bisa
melihat dulu video profilnya Mbak Mimi yang sudah disiapkan oleh tim dari Bakti kita. Itu silahkan, apakah bisa dibantu untuk di share screen, memutarkan video dari profil Mbak Mimi, ya Mbak. Oke, masuk, siap, silahkan. Sahabat Arsari, inilah tokoh di Bakti kita, mereka punya cerita. Pada tanggal 27 September 1967 di Pamekasan, lahir seorang wanita hebat yang kini menjadi seorang epilog, arkeolog, dan dosen di sebuah universitas terbaik di Indonesia. Ia adalah Dr. Mimi Savitri MA, istri dari Profesor Dr. Sofyan Anif MPD yang merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, memiliki 3 buah hati yang cerdas dan hebat. Semangat belajar dan terus menggali pengalaman dapat dilihat dari riwayat pendidikannya. Pada tahun 1993, beliau masuk dan mendapatkan gelar Bachelor of Art dari jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, tekad besarnya tak pernah berhenti. Beliau melanjutkan studi masternya di School of Archaeology and Anthropology Australian National University pada tahun 2005 dengan beasiswa dari pemerintah Australia. Setelah menamatkan studi masternya, nenek satu cucu ini melanjutkan penyusuran ilmunya ke benua Eropa. Beliau melanjutkan studi doktoral di Department History of Art and Archaeology (SOAS) dengan beasiswa dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo dan lulus dengan disertasi berjudul Sustaining the Layout of Japanese City Center, The Embodiment of the Shunan's Power from 1745-1939 pada tahun 2015. Selain aktif mengajar di Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada, dosen yang dikenal periang ini dan sangat dekat dengan mahasiswa aktif di berbagai organisasi keilmuan dan sosial masyarakat. Di antaranya Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia Komda DIY 2020-2021, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, dan Ketua Lembaga Kebudayaan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surakarta 2015 sampai 2021. Tidak berhenti di situ, berbagai petualangan dan hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, jurnal, proceeding, dan buku yang berskala lokal, nasional, hingga internasional. Salah satu karyanya yang cukup fenomenal berjudul Adaptive Reuse of Cultural Heritage in the Development of Surakarta, Former Capital of Japanese Kingdom, yang dipresentasikan di Osaka pada tahun 2016, dan The Cultural Strategy of Raffles to Control the Japanese in Solo, yang telah dipresentasikan di Asian Museum Singapore tahun 2019. Dan akhirnya, fakta yang lebih membanggakan lagi adalah saat ini, ia diamanahi sebagai Ketua Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada, sebuah lembaga pencetak para arkeolog terbaik bangsa Indonesia. Demikianlah sekelumit tentang Dr. Mimi Savitri MA, sosok inspiratif di Bakti kita kali ini. Iya, baik. Itu tadi video profil singkat dari tokoh inspiratif kita. Halo Mbak Mimi, selamat malam. Halo, saya terkesan itu jejak digital saya. Betul, ya itulah Mbak. Jadi kita ngomongnya dari jejak digital. Apa kabar Mbak Mimi, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Mas Jujun. Gimana? Yes. Sudah lama ya tidak bertemu ya Mbak Mimi ya kita ya. Iya. Mbak Mimi masih di Surakarta, di Solo kan ya? Masih, iya. Dan masih kemarin betul kabar terakhir yang kami dengar Mbak Mimi baru saja menjadi Ketua Departemen Arkeologi ya Mbak ya. Per Februari ini ya Mbak Mimi ya? Per Januari. Februari ya? Ya. Januari, iya. Selamat ya Mbak Mimi. Makasih. Dan sebelumnya untuk Bapak Ibu rekan-rekan ketahui juga Mbak Mimi sebelum menjadi Kepala Departemen Arkeologi juga Mbak Mimi sebagai Ketua Prodi S2 ya Mbak Mimi. Sekretaris Prodi S2. Prodi S2 di UGM seperti itu. Yeah. Dan saya juga dengar UGM memperoleh predikat universitas terbaik nomor 1 di Indonesia loh katanya. Wah. Alhamdulillah. Betul, amanahnya Mbak Mimi semakin banyak seperti itu. Yes. Mbak Mimi, kita itu akan ngobrol-ngobrol malam ini, gitu kan, mengenai silakan. pengalaman Mbak Mimi berhubungan dengan beasiswa YAD seperti itu, kemudian pengalaman studi juga seperti itu. Karena pada malam hari ini juga kita kebetulan dihadiri juga oleh rekan-rekan kita juga yang masih pelajar, mahasiswa, dan calon penerima juga
Jadi tujuan kami juga ingin bincang-bincang agar memberikan semangat juga kepada mereka-mereka gitu. Nah, kalau boleh cerita gitu Mbak, ini pertama kali berhubungan dengan YAD itu bagaimana Mbak? Di mana itu dan kapan? Ya, itu saya dulu dapat informasi itu dari jurusan arkeologi waktu itu ya. Jadi ada Pak Sis ya yang sebagai direktur dari YAD pada waktu itu. Jadi menawarkan beasiswa dan kebetulan pada waktu itu saya juga ingin sekolah melanjutkan studi ya, dan beasiswa lain itu susah untuk dicari, didapatkan, dan alhamdulillah YAD ini waktu itu YKHD ya, Yayasan Keluarga Hasyim Joyo Hadikusumo itu merupakan beasiswa yang sangat ramah lingkungan ya. Karena bersedia menerima bagi orang yang termarginalisasi sebagai saya seperti saya ini. Jadi arkeologi kan untuk beasiswa yang lain itu terus terang sulit ya. Tetapi alhamdulillah YKHD itu mau menerima kami ya. Jadi pada waktu itu saya bersama Bu Anggra juga ya mendapatkan beasiswa dari YKHD itu. Tahun 2008. Oh, 2008. Iya. Itu dan ini apply untuk studi S2 atau S3? S3. S3 ya. Ya. Ya, dulu tidak ada persyaratan Mbak seperti itu dari YKHD pada saat itu. Tidak, jadi itu merupakan saya rasa itu beasiswa yang sangat langka, unik ya, sangat kekeluargaan ya. Itu yang kita katakan sebagai ramah lingkungan ya. Jadi tidak ada persyaratan. Tetapi terus terang saya sebagai yang mendapatkan amanah itu saya benar-benar menjaga. Saya sangat berterima kasih sekali, dan itu makanya saya sangat merasa bertanggung jawab dengan beasiswa itu. Contohnya apa? Jadi hal yang sangat unik di sini ya. Jadi kita diminta kita merancang sendiri. Jadi istilahnya living cost-nya seperti itu. Jadi biayanya berapa gitu ya. Nah, akhirnya ya kita cari-cari informasi ya dari beasiswa seperti itu, kemudian biaya hidup di sana itu berapa gitu. Akhirnya saya rancang sendiri ya, dan tentu saja saya merancangnya pun dengan penuh rasa tanggung jawabnya juga, tidak asal-asalan. Jadi memang disesuaikan dengan biaya hidup di sana, dan itu pun juga saya tidak mengambilnya secara berlebih ya, tapi saya memang bagaimana biaya hidup di sana, ya itulah sepasnya saja lah, seperti itu. Karena kalau tidak salah pada saat itu 2008 YKHD pada saat itu kebetulan sedang ada kerjasama juga dengan Departemen Arkeologi dan Fakultas ya Mbak ya, 2008. Ya memang itu yang kita ketahui juga bahwa beasiswa ini memang dari YKHD, dan ya kalau itu memang unik ya, karena tidak nyaris tanpa persyaratan, tanpa tidak ribet juga ya. Jadi itu yang penting itu adalah komitmen dari diri sendiri, tanggung jawab bagaimana menerima amanah itu seperti itu dengan baik, seperti itu, dengan penuh tanggung jawab. Mbak Mimi pada saat memperoleh beasiswa itu 2008, apakah sudah ada arahan dari KT ini Anda harus ke luar negeri atau harus di dalam negeri atau terserah, atau jangan memilih universitas yang ini itu, tidak ada ya? Tapi kenapa Mbak Mimi memilih? Ini di SOAS ya Mbak Mimi? Oh ya, SOAS, ingat ya, ingat waktu itu saya dengar-dengar ya, waktu itu saya dengar-dengar Pak Hasyim memberikan satu, kalau mau SOAS silakan apply gitu. Nah, mendengar itu himbauan dari Pak Hasyim, kemudian saya apply lah itu ke SOAS ya. Begitu. Di program apa Mbak di SOAS kalau boleh tahu? Department of History of Art and Archaeology. Jadi ada seninya, ada arkeologinya juga ya. Karena sebelumnya Mbak Mimi ini sekolahnya di Australia ya Mbak, S2-nya ya? Iya, gitu. Australia. Australia tahun berapa itu Mbak di Australia? Di Australia tahun 2003 sampai 2005. 2005 ya. Apakah itu beasiswa juga? Ya, itu beasiswa dari pemerintah Australia pada waktu itu. Ya. Oh gitu. Jadi Mbak Mimi itu termasuk yang rajin banyak memperoleh beasiswa ya Mbak ya, beasiswa dan grant, hibah ya Mbak ya. Iya, berarti kan tidak semua orang bisa dapat grant dan beasiswa kan, berarti memang istimewa dong berarti Mbak Mimi. Ya, alhamdulillah saya merasa itu keberuntungan yang saya peroleh. Iya. Ya. Tapi kenapa Mbak Mimi tidak ke Australia lagi Mbak misalnya? Kenapa kok milih Inggris Mbak? Untuk khusus di lanjut S3-nya?
Ya, saya berpikir bahwa saya ingin mencari sesuatu yang lain ya dari tempat yang lain seperti itu. Ya. Gitu. Dan Dan memang dapatnya yang berbeda seperti itu. Ya. gitu. Ada karakter unik nggak, Mbak? Mungkin juga buat teman-teman juga di sini yang masih kuliah, yang masih pelajar, siapapun mereka juga akan bercita-cita ingin kuliah juga kan. Bisa ke UGM, bisa ke ITS, bisa ke Unpad, tapi mungkin juga boleh juga dong kalau mau ke luar negeri gitu. Ada perbedaan tidak, Mbak, berkuliah selama masa studi Mbak Mimi di luar negeri dan misalnya dengan di Indonesia atau di Australia dengan di Inggris, itu ada perbedaannya Mbak? Ya, tentunya berbeda ya, karena budaya masyarakat itu tentu juga mempengaruhi dalam hal pendidikan seperti itu. Ya, dan juga akhirnya tampak juga misalnya pada mahasiswanya yang mereka lebih lebih ketika di kelas biasanya kalau ketika ditanya kita pada diam semakin kayak menunduk ya, ikut prinsipnya padi ya, jadi semakin berisi nunduk kalau kita tanya. Tetapi ketika di di luar itu mereka sangat aktif sekali seperti itu. Jadi enak dosennya seperti itu. Ya. Itu perbedaan karakteristik yang mendasar ya, Mbak? Iya, itu, ya. Jadi kalau mereka diajar gitu pendapat sebelum kuliah, kemudian diberi materi itu mereka pelajari hingga akhirnya ketika diskusi ya berjalan dengan lancar gitu. Tapi kalau di sini ya itu seperti itu. Dan juga tentang kedisiplinan juga. Nah, itu yang memang perlu kita pelajari seperti itu. Ya, terutama lagi kalau kuliah di luar negeri itu berarti kita keluar dari zona nyaman kita ya, Mbak ya. Itu dari lingkungan yang nyaman kita keluar, di situ tantangannya ya, Mbak ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sini sedang kuliah itu bisa tidak ada salahnya. Bukan berarti luar lebih baik daripada dalam negeri, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba juga gitu. Karena ada experience, apalagi challenge sendiri ya, Mbak ya. Ya, jadi memang yang menantang juga kita bagaimana ketika kita berada di tempat lain itu kita tetap dengan identitas kita, dengan jati diri kita. Ya, jadi kita sebagai orang Indonesia, tetapi kita juga tidak kuper ya dengan pergaulan di sana. Nah, itu yang perlu teknik-teknik tertentu. Betul. Tapi kalau Mbak Mimi kuliah di luar negeri, apalagi kemarin pada saat memperoleh beasiswa dari YKHD itu tahun 2008 itu kuliah di S3 di Inggris, berarti meninggalkan keluarga dong, Mbak ya? Iya. Gimana tuh? Karena kalau tidak salah waktu dulu Mbak Mimi itu termasuk bukan rekor ya, pada kala itu dahulu waktu menikah pada saat masih kuliah S1 ya, Mbak ya? Kalau tidak salah ya. Tahun berapa sih Mbak itu? Apanya? Menikahnya dulu. Ya, menikahnya tahun 90 ya. 90. Mbak Mimi masuk S1 di arkeologi UGM tahun berapa, Mbak? 86. Angkatan 86. Iya. Cukup senior juga ya ternyata. Lansia. Tapi masih terlihat seperti angkatan 2017 kok, Mbak. Terima kasih. Asal tidak sebelum Masehi ya, Mbak ya. Iya. Ya gitu, jadi perlu diketahui juga teman-teman di sini dan ibu bapak dan rekan-rekan malam ini juga Mbak Mimi dulu pada saat S1 pada masih status mahasiswa ya, Mbak ya, sudah menikah, tapi anehnya dan hebatnya itu masih lulusnya tepat waktu ya, Mbak ya. Tidak mau. Ya, kalau untuk yang zaman dulu ya tepat waktu lah, 6,5 tahun itu tepat waktu. Iya, masih tepat waktu. Artinya meskipun menikah juga tapi ada tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab pendidikan juga masih. Gimana tipsnya itu, Mbak? Kok bisa seperti itu? Kalau saya ketika saya diberi kepercayaan ya saya merasa sangat bertanggung jawab ya. Jadi ketika saya dengan pilihan saya menikah ketika saya masih kuliah ya saya merasa bertanggung jawab dengan orang tua saya yang memberikan dana untuk sekolah yang harus selesai. Demikian juga dengan ketika saya mendapat beasiswa dari manapun juga saya benar-benar merasa ini saya diberi amanah, saya harus tanggung jawab dan saya harus selesai tepat waktu seperti itu. Iya betul. Iya sih karena ya begitulah Mbak ya. Jadi memang yang penting rasa tanggung jawabnya itu ya kita melaksanakan. Karena yang kalau kita lihat juga memang studi nomor 1, keluarga juga menjadi prioritas seperti itu. Mbak Mimi perlu Bapak Ibu ketahui juga Mbak Mimi saat ini
memiliki putra putri dan cucu ya Mbak ya. Udah ada berapa Iya. Mbak cucunya? Ada 1 cucu. Satu cucu. Wah, pasti ini lagi rebutan, lagi lucu-lucunya. Putra putri Mbak Mimi itu ada 3 ya Mbak ya? Iya, iya. Ya. 2 putri, 1 Satu putra. laki-laki ya. Yang laki-laki saya juga baru dengar kabar baru saja ujian pendadaran ya Mbak ya, skripsi. Oke, Kemarin ya. kapan ya? Semalam Mbak ya? Kemarin. Kemarin ya. Gitu. Fauzi ya Mbak ya? Yes. Yes, betul. Ini menarik juga Bapak Ibu diketahui bahwa Mbak Mimi itu juga kalau di kampus itu termasuk ya apa ya, dosen, semua dosen juga sebenarnya menyenangkan di arkeologi itu, semua menyenangkan dengan karakternya masing-masing. Tapi Mbak Mimi itu dikenal yang apa ya, cheerful. Apalagi saya juga masih sebagai mahasiswa, pernah juga di kampus juga melihat Mimi sebagai karakter yang cheerful, gitu ya, ceria, kemudian juga aura positif seperti itu. Tapi bahkan yang lucunya di salah satu mahasiswa arkeologi itu ada yang mirip dengan anak bungsunya Mbak Mimi ya. Fahmi, Fahmi 2 iya. Tapi tetap menjaga objektivitas kan Mbak. Ya seperti itu. Baik, kemudian ini Mbak Mimi, pada saat yang di SOAS itu, gitu, itu coveran atau cakupan biaya dari beasiswa itu bagaimana Mbak? Apakah mencakup semuanya? Iya, cakup semuanya. Dan, jadi terpenuhi antara SPP ya, dan kemudian biaya hidup juga terpenuhi dengan baik gitu. Dan itu ya Mbak ya, artinya setelah beasiswa tertempuh selesai pun sebenarnya tidak ada ikatan harus, atau ada tidak Mbak ketentuan kewajiban kepada IAD dan YKHD saat itu setelah menerima beasiswa itu? Ya, ini salah satu terus terang yang menjadi kekaguman saya ya, karena beasiswa dari Yayasan Keluarga YKHD atau ya Yayasan Arsari itu benar-benar sangat luar biasa, tidak mengikat ya. Jadi tidak ada syarat. Misalnya kalau setelah saya beri beasiswa kamu harus begini, tidak ada ya. Jadi itu yang benar-benar luar biasa menurut saya dari beasiswa ini. Tidak ada ikatan apapun seperti itu. Nah, itu makanya saya walaupun tidak ada ikatan, saya merasa saya punya ikatan batin. Saya ingin membalas ya kebaikan Pak Hasim dengan cara saya seperti itu. Karena saya juga mendengar karena dari Pak Hasim, dari AD, KHD juga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dalam. Saya mendengar Mbak Mimi itu malah terinspirasi dengan beasiswa YAD gitu, dan terinspirasi dengan kebaikan dari Pak Hasim yang memberikan tanggung pamrih seperti itu. Jadi Mbak Mimi inspirasinya adalah meniru cara Pak Hasim ya Mbak ya. Kalau saya mendengar juga Mbak Mimi akhirnya memberikan juga menjadi orang tua asuh untuk biaya pendidikan gitu di lingkungan Mbak Mimi. Bisa cerita nggak Mbak sejak kapan itu Mbak? Saya lupa, tapi kemungkinan sejak tahun 2012. Jadi setelah saya pulang itu, kemudian saya pada waktu itu saya mendengar dari anak saya ya bahwa temannya tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Nah, kemudian saya datang, saya ke rumah anak itu, kemudian saya tanya sedikit, kemudian saya katakan bahwa saya akan membiayai sekolah dia sampai selesai seperti itu. Waktu itu anak itu SMP ya. SMP sampai selesai Mbak? Sampai sekarang? SMA karena dia pilih SMK, akhirnya ya sampai SMK lulus gitu. Sampai SMK lulus gitu. Ya. Ada berapa orang Mbak yang jadi orang tua asuh, anak asuh Mbak Mimi? Iya, kalau dihitung itu ada 10 ya. Ada 10 orang ya? 10. Saat ini ada berapa orang Mbak? Kalau sekarang ada 4. Berarti 6 itu sudah selesai ya Mbak ya? Nah, itu menariknya ya. Jadi tidak semua mereka itu mau dibiayai sampai selesai. Jadi ketika ada jadi sebenarnya yang saya biaya itu kebanyakan itu adalah anak-anak yatim. Jadi ketika ayahnya itu orang tuanya meninggal, ya kemudian ketika saya berkunjung ke rumahnya, kemudian saya katakan bahwa
saya mau membiayai, ya mereka sangat menerima dengan tangan terbuka ya, karena waktu itu dalam suasana duka. Tetapi ketika sudah tahun berjalan ya, kemudian mereka sudah survive gitu, kemudian mereka sudah tidak mau lagi dibiayai gitu. Walaupun demikian ada juga yang tetap mau dibiayai ada gitu, tapi jadi karakter masyarakat tuh banyak gitu. Dan kemudian memang selama berapa tahun ya, berarti 2012 sampai sekarang tidak banyak, karena prioritas saya memang adalah tetangga dalam satu lingkungan RW seperti itu ya. Jadi ketika ada saya tahu ada yang meninggal, kemudian dengan anak yang masih di dalam tanggungan pendidikan, maka kemudian saya datangi, kemudian saya saya berikan itu biaya untuk pendidikan itu, seperti itu. Luar biasa ya Mbak ya, dan ini semua juga sebenarnya inspirasinya dari ya sebenarnya saya berpikir gini loh, saya itu sudah dibiayai banyak sekali oleh Pak Hasim ya, kemudian lalu saya itu terus apa yang bisa saya kembalikan ya kepada Pak Hasim ya. Terus terang kalau saya mengembalikan uang ke Pak Hasim saya juga tidak mampu ya, tetapi kemudian saya melakukan apa yang menjadi yang sudah dilakukan Pak Hasim, tapi dengan semampu saya gitu. Maka dari itu ketika saya mendengar bahwa ada kegiatan sosial karyawan Arsar itu ya juga saya sangat mengapresiasi ya. Jadi kita lakukanlah, kita yang kecil-kecil yang kita bisa seperti itu ya. Yang penting adalah bahwa kita itu tadi tulus ya, kemudian juga memberikan makna bagi sekitar kita seperti itu. Luar biasa ya, menarik juga ini berarti. Jadi gara-gara kita menerima kebaikan dari Pak Hasim, kemudian dari Ade dalam bentuk beasiswa, kemudian kita kembalikan ya Mbak ya. Kita kembalikan dalam bentuk yang sama meskipun mungkin ya berbeda. Wah. Hebat sekali berarti. Iya, dan itu terus terang jadi agak meringankan beban saya. Terus terang mendapatkan beasiswa dana sebegitu besar itu, aduh, gimana ya kalau saya tidak bisa memberikan. Iya, dan ya alhamdulillah saya bisa. Dan selain itu saya juga ketika saya mengajar, saya merasa bahwa ini adalah balasan saya kepada Pak Hasim ya ketika mengajar mahasiswa seperti itu ya, dan juga itu tadi dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia yang kurang mampu, itu juga merupakan balasan saya untuk Pak Hasim seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mungkin saya mengulangi lagi. Jadi Mbak Mimi ini penerima beasiswa dari Pak Hasim S3 ke luar negeri dengan karakteristik Pak Hasim beasiswanya yang memang tanpa syarat. Kadang-kadang Pak Hasim juga kadang-kadang tidak begitu mengenal dan peduli juga siapa yang diberi. Bahkan kita penerima juga kadang-kadang tidak kenal beasiswa Pak Hasim seperti itu. Tapi kemudian Mbak Mimi mengembalikan beasiswa itu dengan cara yang sama. Itu memberikan donasi, ada sejak tahun 2012 memberikan donasi biaya pendidikan, beasiswa pendidikan kepada 10 orang anak yatim di sekitar rumah. Dan toladan ini sebenarnya ingin kita wujudkan ya Mbak ya. Mbak Mimi dengan anak asuhnya, kemudian kita di bakti kita juga seperti ini juga hampir sama. Kesukarelaan. Mudah-mudahan barokah juga tetap karena biaya manfaat dan benefit yang Mbak Mimi terima, yang kita terima itu dikembalikan ke dalam bentuk benefit kepada orang lain, juga manfaatnya keilmuan yang Mbak Mimi peroleh juga akhirnya Mbak Mimi baktikan juga kan kepada lembaga pendidikan, bahkan kali ini malah menjadi kepala departemen. Itu juga salah satu untuk mewujudkan hasil dari pendidikan yang kita peroleh kan Mbak ya, seperti itu ya, semoga lancar begitu. Dan ini juga terpengaruh saya dengar juga menjadi barokah kepada keluarga Mbak Mimi, mungkin kepada kita juga, kepada Pak Hasim juga gitu. Dan bahkan tahun ini 2018 atau 2019 Mbak, bahwa sang suami Mbak Mimi juga, ini perlu Bapak Ibu ketahui juga, kemudian dilantik menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekarang menjadi rektor Pak ya, rektor di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun berapa itu Pak? 2000 berapa ya? 2017 ya. 17 atau 16 ya. Lupa, ya. Ya, saya kira mungkin juga salah satu terkait atau tidak salah satu rangkaian
akibat-akibat dari kebaikan-kebaikan yang kita peroleh secara sadar tidak sadar ya Mbak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan juga menginspirasi kita semua yang ada di sini ya Mbak ya. Gitu. Sekarang berarti di rumah masih bermain-main dengan cucu Mbak? Gitu. Ya. Masih, ya. Kalau saya lihat juga di Bang itu sering sekali pergi ke luar negeri ke acara-acara seminar, kegiatan ilmiah itu pernah itu dapat informasi dari mana Mbak biasanya? Gitu kan sering sekali kalau saya lihat. Dari mana ya? Dari internet begitu ya. Terus tadi undangan, jadi kita kan kadang dapat undangan gitu, kemudian ditawarkan di jurusan itu waktu itu. Betul. Ya, kemudian apply ya seperti itu. Ya. Karena minat riset Mbak Mimi juga salah satunya yang paling utama itu adalah epigrafi ya, gitu ya. Epigrafi dan bahasa, ya itu juga termasuk ilmu yang agak langka ya Mbak Mimi ya untuk di kita ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi perlu rekan-rekan dan Bapak Ibu ketahui juga bahwa epigrafi itu salah satu ilmu untuk mempelajari tulisan-tulisan dari prasasti, baik kandungan isinya, dan itu menjadi narasi outline sejarah kuno kita, Mbak, ya biasanya ya di isi prasasti. Termasuk yang langka juga. Karena oleh karena itu kalau tidak salah sekarang baru kemarin juga menjadi ketua Ikatan Ahli Epigrafi ya, di Komda DIY Yogyakarta. Iya, tapi itu tahu. Baik. Jadi untuk rekan-rekan pelajar di sini, kalau misalnya ingin berminat belajar sejarah, membaca huruf prasasti dan epigrafi, nanti bisa menghubungi Mbak Mimi, tanya-tanya gimana masuk jurusan arkeologi misalnya, seperti itu. Iya, baik itu. Mbak Mimi itu, oh ya, saya juga lihat di sosial media. Kami juga pasti bisa melihat sosial media dari aktivitas Mbak Mimi juga di Instagram ya. Jadi seru juga karena ini termasuk penggiat dari sosial media di sana. Luar biasa. Saya baru dapat tahu juga loh, Mbak, informasi bahwa ternyata Mbak Mimi itu adalah orang pertama yang memiliki tongsis di Departemen Arkeologi. Benarkah demikian, Mbak? Memiliki apa? Tongsis. Iya, baik. Baik Mbak Mimi, terima kasih. Gitu, semoga cerita dari Mbak Mimi itu bisa memberi semangat kepada rekan-rekan adik-adik pelajar kita malam ini yang menghadiri juga acara ini, sekaligus juga memberikan tauladan, inspirasi bagi kita, gitu, para penerima aktif dan alumni, gitu, alumni penerima beasiswa untuk dapat setidaknya meniru, gitu kan ya, meniru cara pembalasan Mbak Mimi juga. Dan juga bisa mengembangkan, ya, kan, mengembangkan juga mungkin kegiatan bakti kita ini seperti itu. Karena nanti pun ada rencana juga dari Bu Ari dan kami semua gitu bahwa mungkin kegiatan sosial bakti kita ini akan kita kembangkan lagi menjadi membuat wadah kumpulan alumni penerima beasiswa. Karena lucunya memang sampai sekarang itu kita tuh tidak tahu siapa aja, ada di mana saja seperti ini. Dan kita juga tahu secara parsial masing-masing penerima beasiswa, mantan penerima beasiswa IAD itu punya potensi-potensi yang luar biasa kan. Itu nanti akan coba kita himpun, gitu, akan kita kembangkan lagi. Terima kasih Mbak Mimi, semoga sukses dengan amanatnya sebagai kadet, juga sukses juga dengan Mimi Foundation ya, atau Safitri Foundation ya. Mudah-mudahan nanti bisa meniru Pak Hasim membuat yayasan gitu. Enggak, kecil-kecilan aja, foundationan. Tapi tinggal dari kecil dulu Mbak ya. Tanpa tanpa akte-akte. Tapi saya ketika memberikan beasiswa, saya kasih perjanjian dengan anaknya, tidak boleh bohong gitu ya. Karena apa? Ya, jadi saya perlu kejujuran. Karena ketika mengajukan dana itu kan saya nggak ngecek nggak saya pokoknya dia mengajukan tuh. Mereka itu saya tuntut jangan sampai bohong. Ketika saya sudah bohong, saya tidak mau melanjutkan seperti itu. Mirip-mirip Pak Hasim juga ya Mbak ya. Pasti juga pernah cek gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Mimi. Sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol juga dan masih banyak juga. Tapi kan kita harus ada alokasi karena kita juga adalah batas waktu ya Mbak ya. Kalau enggak kita sampai subuh ngobrol terus.
Begitu, terima kasih Mbak Mimi sudah berbagi Oke. bersama kita para Ya. bincang-bincang alumni penerima beasiswa yang menginspirasi. Sama-sama. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita. Terima Terima kasih. Yes. Selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan semua, karena tadi ada biasanya laporan dari teknis penerimaan beasiswa donasi bakti kita yang keempat tadi agak tertunda. Saya persilakan dulu kesempatan ini sebelum saya nanti untuk berbincang-bincang dengan calon penerima donasi kita bulan ini. Saya persilakan kepada Mbak Yaya untuk melaporkan laporan bakti kita yang keempat. Apakah ada Mbak Yaya di sini? Ya, ya, halo. Silakan. Iya, silakan Mbak Yaya. Sempat Ya, terlempar ya terima tadi ya. kasih. Iya, terlempar hujan, ada petir kencang banget. Maaf Iya, ya. di Klaten ya Mbak ya. Tapi Mbak Iya. Yaya di Klaten ya. Baik. Ya. Silakan Mbak Yaya. Ya, baik, terima kasih Kang Jujun, teman-teman semua. Saya bisa minta tolong untuk share screen-nya ya Bu Suri. Ke Mbak Audrey kayaknya. Oke, baik, Ya, Bu Suri oke. sudah. Baik. Sebelumnya saya baik, ini sebelumnya saya dititipin dari Mbak Vivi yang saat ini berhalangan selaku koordinator beasiswa Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo untuk menyampaikan laporan bakti kita yang saat ini Mbak Vivi sedang berhalangan hadir karena ada kabar duka dari keluarganya, tantenya meninggal dunia. Baik, ini saya sampaikan laporan bakti kita Jumat 27 Januari 2021 yang merupakan bakti kita kelima. Bakti kita sampai saat ini sudah memasuki sesi yang kelima atau bulan yang kelima. Untuk yang pertama, pada periode 29 Januari sampai 26 Februari ini ada 2 orang yang bergabung, yaitu donatur baru, 1 orang dari alumni beasiswa YAD dan 1 orang lagi dari penerima beasiswa YAD. Jadi jumlah donatur bakti kita ini keseluruhan ada 80 orang dengan rincian alumni beasiswa YAD ada 11 orang, penerima beasiswa YAD ada 20 orang, karyawan dan keluarga besar YAD ada 45 orang, dan umum itu ada 4 orang. Next, Bu. Untuk laporan bakti kita yang pertama itu kita lakukan 6 November 2020 dengan total penerima donasi sejumlah 5 orang dan total donasi yang diberikan sejumlah Rp6.500.000. Untuk penyaluran donasi di bakti kita kedua yaitu 27 November 2020 ada 3 orang penerima dan total donasi yang disalurkan ada Rp9.800.000. Next, Bu. Sorry. Untuk bakti kita yang ketiga 23 Desember 2020 ada 6 orang penerima dengan total donasi yang diberikan Rp12.720.000 dan donasi bakti kita keempat tanggal 27 Januari kemarin 2021 ada 2 orang penerima donasi dengan total Rp12.500.000. Dan untuk saat ini ada dana yang alokasi dana untuk Februari ada 2 orang yaitu ini sebentar. Oh ya, baik. Jadi ini tuh kan kemarin di approve itu beberapa bulan begitu. Jadi setiap bulannya ada dia diberikan setiap bulan begitu ada 2 orang yaitu Dina Novita dan Nuri Maulida dengan total Rp500.000. Dan untuk donasi bakti kita bakti kita 5 ya untuk bulan Februari ya ini dari donasi bakti kita ketiga yang disalurkan di bulan Februari ada 3 orang dengan total Rp620.000.
Kemudian, next Bu Suri. Alokasi sisa penyaluran donasi bakti kita 1 untuk 2 bulan ke depan ada 1 juta rupiah, dan alokasi sisa penyaluran donasi bakti kita 3 untuk 3 bulan ke depan ada 1.860.000 rupiah. Next Bu Suri. Bu Suri bisa screen selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu laporan Februari 2021. Ada slide berikutnya, ini harusnya Mbak ya. Oh, oke. Halo? Halo? Oh, sepertinya Mbak Yaya terlempar lagi ya? Ini, baiklah. Jadi, Mbak Yaya itu, halo Bapak Ibu, ya jadi ini konfirmasi juga, Mbak Yaya bukan melarikan diri ya ini, tapi mungkin ada koneksi internetnya. Jadi Ya itu ini tadi, itu tadi laporan yang sudah disampaikan oleh Mbak Yaya. Ini slide terakhir ya Bu Suri? Ini slide terakhir mungkin Kang Jujan bisa ini laporan Februari 2021. Jadi betul, ini rekapan dari laporan Februari 2021 dengan total 11.440. Ini dan pemasukan ini diperoleh dari alumni, penerima beasiswa IAD, kemudian dari penerima aktif beasiswa IAD, dari karyawan dan keluarga besar IAD, dan dari masyarakat umum. Jadi kita juga bisa menginformasikan kegiatan ini kepada orang-orang yang kita kenal, gitu, untuk menginformasikan kegiatan ini. Nanti bisa menghubungi Mbak Mimi, gitu, atau bisa menghubungi saya juga nanti bisa untuk mengenai informasi ini supaya bisa ikut sama-sama kegiatan sosial, penggalangan dana untuk biaya pendidikan. Seperti ini catatan dari terakhir. Kemudian ya saldo rekening terakhir per 29 Januari perlu disampaikan. Aduh, maaf di sini keluar adalah, ini tadi. Baik, ya. Saya teruskan ke bawah ya, jangan khawatir. Ini rekapannya Mbak ya. Jadi saldo rekening terakhirnya adalah posisinya sekarang ada di 20.828.506 rupiah. Seperti itu. Begitu Mbak ya, ada lagi yang mau disampaikan? Tadi saya menutup merekap laporan slide terakhir ini. Begitu. Baik, terima kasih Mas Jun. Yes. Jadi ada untuk dana, terima kasih sudah mengcover. Jadi dana untuk donasi bulan ini yang bisa digunakan adalah sebesar 11.440.000 rupiah. Begitu. Siap, terima kasih Mbak Yaya dengan laporannya untuk laporan masuk dari yang Februari 2001 kegiatan bakti kita yang periode terakhir. Berikutnya kegiatan terakhir kita setelah kita ini adalah kami hendak mengumumkan penerima donasi bakti kita untuk edisi yang bulan Februari 2021. Ada 3 orang, gitu. Saya mohon izin untuk menyampaikan ini karena diamanahkan oleh Mbak Vivi tadi untuk menyampaikan ini. Jadi ada 3 orang, yaitu ada Muhammad Yuzan dari Riau, Sofiah Nur Aini dari Bantul, dan ada Benedikta Subiati dari Tasikmalaya. Nah sebelumnya, seperti biasanya kita akan bincang-bincang sejenak juga sebentar kepada ketiga orang ini. Ketiganya ada di sini kebetulan di forum kita malam ini. Kita bincang-bincang sejenak satu persatu kepada 3 calon penerima donasi bakti kita. Tapi sebelumnya biasanya sebelum kita bincang-bincang ada video singkat, video profil mengenai calon penerima donasi ini. Gitu. Boleh dibantu untuk share screen, kita menampilkan video dari Muhammad Yuzan Riau, dari Muhammad Yuzan. Muhammad Yuzan ada di sini ya? Iya, itu. Boleh dibantu Ibu Suri atau Mbak Audrey? Ya, sudah terlihat? Videonya. Sudah terlihat. Ini Muhammad Yuzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuzan. Saya tinggal di Desa Sengkemang, Kecamatan Kotogasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kotogasip
kelas 1. Selain sekolah, kegiatan saya membantu orang tua. Ibu saya bernama Nurhayati kerja sebagai ibu rumah tangga. Ayah saya, Nazarudin, bekerja sebagai mengantar galon ke rumah warga. Silakan Kang Jejungan. Oh siap, baik. Itu tadi adalah video singkat profil dari Muhammad Yuzan. Muhammad Yuzan ada di sini, bisa dinyalakan mikrofonnya. Kita ngobrol sebentar. Halo, Muhammad Yuzan. Di bawah itu. Masih mute suaranya? Yes, baik. Ini panggilannya apa nih? Muhammad Yuzan. Saya panggil apa? Halo? Halo, gimana Pak? Ya, panggilannya apa nih? Yuzan. Oh, Yuzan, baik. Yuzan sekarang ada di rumah ya, di Riau ya. Betul, di Kabupaten Siak ya. Ya, bagaimana keadaannya, sehat-sehat saja di sana? Belum juga dari dokter udah kasih konsultasi sah. Halo? Nggak keluar kan ini berat ini. Ini bocor suara dari ya. Silakan di unmute dulu. Halo Yuzan. Maaf. Halo. Iya maaf, agak bocor suaranya ya. Mudah-mudahan jelas. Yuzan, gimana keadaan di sana? Baik-baik saja, sehat semua? Alhamdulillah. Mak, melek mak. Oke, baik. Malah jijik banget loh. Yuzan, ini sekarang kelas 1 SMA ya? SMA ya? Iya, kelas 1 SMA Pak. Iya, itu sekolahnya gimana sekarang kondisinya? Apakah masih belajar di rumah atau sudah masuk ke sekolah di sana? Sudah masuk tapi Pak. Masuk tapi bagaimana? Halo, Yuzan. Halo. Iya, baik. Ini Yuzan ini kami dapat informasi bahwa Yuzan ini memerlukan dana kebutuhannya sejumlah 2.500.000 gitu, untuk keperluan seragam ya Yuzan ya. Kemudian Yuzan ini juga direkomendasikan oleh Pak Bowo ya. Saya dapat informasi seperti itu. Yuzan, apakah memang ya untuk memerlukan biaya untuk seragam Yuzan? Iya Pak. Iya betul, baik. 2.500.000 ya Yuzan ya. Ya baik gitu. Kalau koneksinya juga tidak begitu baik ya Yuzan, ternyata dari Riau sampai saya juga ini ada di Jogja, Yuzan di Riau gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan calon penerima beasiswa dan donasi pendidikan yang lain. Terima kasih Yuzan sudah bergabung dengan kita gitu. Mudah-mudahan nanti memperoleh kemanfaatan atas dana biaya pendidikan ini. Salam juga untuk keluarga ya, dan tetap semangat. Mohon tetap membantu ayah, gitu. Tadi dilihat juga Yuzan masih membantu ayah kan, gitu. Silakan tetap membantu ayah. Jangan lupa juga meskipun sekolah keadaannya masih di rumah, gitu. Mudah-mudahan nanti ini biaya donasi ini bisa membuat semangat Yuzan ya, buat belajar dan sekolah ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Yuzan. Gitu. Mohon maaf karena komunikasi kita tidak begitu lancar sekali koneksinya ya. Gitu. Mohon maklum. Gitu. Saya sekarang terima kasih Yuzan. Izinkan saya menyapa calon penerima donasi yang kedua, Sofia Nuraini. Halo Sofia. Sofia, apakah bisa menerima suara saya? Halo Sofia. Halo Pak. Iya baik. Iya Pak. Ya baik. Sebelum kita bicara dengan Sofia, silakan apakah bisa di-sharekan dulu mengenai video profil dari Sofia Nuraini. Bisa dibantu kita saksikan dulu sebentar.
mohon bantuannya Bu Suri. Kita saksikan dulu sebentar ya profil dari Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Aini. Saya tinggal di Sukarsar, Kedati Sedayu, Bantul. Saya sekolah di SMP 2 Sedayu. Saya kelas 8. Ibu saya seorang buruh bangunan. Bapak saya sudah meninggal sejak saya kelas 3 SD 5 tahun yang lalu. Saya biasanya sekolah online dan juga membantu ibu saya seperti saat di sawah membantu ibu saya menanam padi. Saya biasanya sekolah online menggunakan handphone kakak dan juga handphone saya sendiri karena handphone saya sendiri kurang memadai. Saya membutuhkan uang untuk membayar LKS, membayar buku paket, membayar seragam, membayar iuran pembangunan sekolah, dan membeli kuota. Saya membutuhkan uang sekitar 2.500.000. Alasan saya mengajukan bantuan ini karena gaji ibu saya yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sofia. Halo, bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Iya, baik. Sofia panggilannya apa nih? Sofia, Nur, atau Aini, atau apa? Halo? Halo. Iya. Ini dipanggil apa Sofia biasanya? Panggilannya siapa? Maaf Pak, kurang jelas. Oh, kurang jelas. Ya, baik. Panggilannya siapa, Ibu? Saya menyapa siapa? Sofia, Nur, atau Aini biasanya dipanggilnya? Panggilnya Sofi. Oh, Sofi, baik itu kan. Sofi seperti itu ya, kompetitornya Tokopedia, bukan ya? Beda lagi. Oh, iya. Sofi. Iya, Sofi, betul. Iya. Sofia ada di Bantul ya saat ini ya? Iya Pak. Iya, saya sendiri ada di Sleman, kita tetangga agak jauh tapi ya, utara dan selatan. Baik. Jadi tadi profil untuk Sofi ini memerlukan dana sebesar 2.500.000 ya untuk keperluan LKS, buku, seragam, iuran pembangunan sekolah, dan juga kuota internet untuk pembelajaran online ya di sekolah. Dan Sofia ini direkomendasikan oleh Ibu Tri seperti itu. Sekarang maaf tadi Sofia di sekolah di SMP mana? SMP 2 Sedayu. SMP 2 Sedayu, kelas 8 ya, kelas 8, 6, 7, 8. Ya. Kelas 8 itu kelas 2 ya. Mohon maaf saya itu produk lama gitu. 6, 7, ya kelas 2 SMP, kelas 8. Seperti itu. Masih kuliah online sampai saat ini? Masih Pak. Dibantu. Masih seperti itu. Dan tadi kami juga melihat ayah Anda telah meninggal ya 5 tahun yang lalu ya, Sofia ya? Iya Pak. Sofia. Oh. Dan selama ini bantu ibu di mana, Sofi? Maaf Pak. Kegiatannya selain sekolah apa? Membantu ibu atau bagaimana? Ya. Ya kayak kalau di sawah gitu Pak. Oh gitu ya, baik. Di rumah saya juga, depan saya juga masih sawah loh, dan menarik juga. Seru juga ya ternyata. Baik, seperti itu. Kemudian ini berarti masih, kalau kuotanya nggak cukup atau itu biasanya bagaimana? Apakah ada dispensasi dari sekolah atau bagaimana, Sofia? Saya biasanya minta kakak, Pak. Oh, minta kakak. Iya, betul kakak. Kakak ada berapa orang? Kenapa? Ada berapa orang kakak? 1. Punya saudara berapa? 1. Kalau adik? Nggak punya, Pak. Oh, nggak punya. Jadi hanya 2 bersaudara ya. Itu di samping ibu ya? Iya, baik. Selamat malam Ibu. Ibunya Sofi. Iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Ibu. Ya baik. Ya baik itu Sofi ya. Gitu. Nanti mudah-mudahan ini dapat menerima dari donasi biaya pendidikan bakti kita ya, meskipun ya hanya 2.500.000 sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Mudah-mudahan ini sedikit atau banyaknya bisa membantu Sofi, ibu juga dan keluarga seperti itu, dan supaya juga ini menjadi tetap semangat untuk Sofi itu terus belajar ya, gitu. Meskipun kondisi kita juga nggak karu-karuan ya, kuliah online, kita tidak bisa sekolah, tapi penting kita sudah semangat. Gitu.
Karena Sofi juga kan masih punya bentang waktu yang lebih panjang. Nanti bisa ke SMA, insya Allah, mudah-mudahan bisa juga ke universitas, seperti itu kan ya. Dengan bantuan ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya buat Sofi, semangat juga untuk ibunda Sofi juga gitu, supaya semakin sama-sama kita semangat juga untuk menyelesaikan studi, kuliah, sekolah seperti itu gitu kan, supaya nanti juga bisa tercapai keinginannya gitu. Cita-cita Sofi apa sih sekarang ini? Belum tahu Pak, masih Belum belum. tahu. Oke, yes, nggak apa-apa. Mungkin cita-cita yang paling dekat adalah lulus SMP dulu dong, ya enggak? Supaya baik nanti juga Sofi kan bisa mendengarkan cerita dari Ibu Mimi tadi ya, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi buat Sofi seperti itu. Ya Pak. Ya, terima kasih Sofi dan Ibu yang sudah bergabung di malam ini. Mohon maaf karena memang ini tidak bisa lama-lama juga karena kita juga sudah semakin malam ya, dan kita masih ada satu rekan lagi bicara ngobrol. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi kepada Sofi dan juga Ibunda. Terima kasih Sofi. Gitu. Baik, berikutnya calon penerima donasi berarti kita yang ketiga adalah Benedikta Subiarti dari Tasikmalaya. Apakah Benedikta ada di room ini saat ini? Saya cek dulu. Halo, Benedikta Subiarti. Hadir, selamat malam Pak Jujun. Ini dia hadir, silakan. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kita nonton dulu video singkat profil mengenai Benedikta Subiarti. Ini sudah disiapkan oleh tim bakti kita. Silakan, mau dibantu Ibu Suri untuk menayangkan videonya. Sudah terlihat ya? Ya. Sudah Ibu. Kenalkan, nama saya Benedikta Subiarti, usia saya 48 tahun. Adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Terasa yang pertama, sekarang sedang kuliah juga di sebuah universitas swasta di Bandung untuk semester ke-8. Terasa yang kedua, sekarang SMP kelas 1 di sebuah sekolah SMP negeri di dekat dengan rumah. Kegiatan saya sehari-hari, saya adalah seorang guru PAUD. Saya mengajar di PAUD Kartini yang ada di Kampung Babakan Jati, RT 4 RW 5 Desa Cibodas. Selain mengajar, saya juga kuliah di IKIP Siliwangi. Saya mengambil jurusan pendidikan guru PAUD. Sekarang saya sudah semester 3, masukin semester ke-4. Selama masa pandemi ini, semua pembelajaran dilakukan secara online, baik PAUD maupun pembelajaran dari kampus. Untuk pembiayaan di kampus kami diberikan keringanan dengan pembayaran dibagi secara 3 termin. Termin yang pertama adalah untuk registrasi itu sebesar sekitar 525.000, dan termin kedua adalah kontrak SKS. Satu SKS 30.000. Termin yang ketiga adalah pembayaran SPP dan uang untuk UAS. Total pembiayaan dalam 1 semester sekitar 2.100.000. Tetapi jika pembelajaran saya harus datang ke kampus, biasanya saya kuliah saya seminggu 2 kali, itu setiap Jumat dan Sabtu, karena saya ngambil kelas karyawan. Transport saya sekali berangkat itu sekitar 50.000. Jadi dalam sebulan transport saya sekitar 400.000. Demikian profil singkat saya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Ibu. Wah, luar biasa ya ternyata. Ibu, saya menyapa Ibu dengan apa nih Ibu? Ibu Bende, Ibu Subi, atau Ibu Arti? Bagaimana Ibu? Ibu biasa disapa apa Bu? Koneksinya kurang bagus Pak, tapi saya bisa nangkep. Saya biasanya dipanggilnya Yarti. Oh, Bu Yarti, dari Tasikmalaya ya Bu ya? Halo Ibu.
Iya, Ibu, apakah suara saya tertangkap dengan baik? Bisa mendengar saya dengan baik? Ibu agak nge-freeze juga di sini, ternyata. Ya Pak Jujun. Iya, halo, baik. Ibu Damang ya Bu ya, di Tasikmalaya, mohon. Ya. Halo, Ibu. Halo, Bu Suri, apakah suara saya terdengar? Baik. Suara Mas Jujun oke, suara si Ibu ya. Mungkin Ibu dari Ibu Yarti ya koneksinya ya. Maaf, jadi baik Bapak Ibu, jadi Ibu Yarti ini direkomendasikan oleh Ibu Wiwi, ya. Ibu Yarti Benedikta Subiarti ini dari Tasikmalaya. Tadi menarik sekali profilnya ya. Beliau ternyata ibu rumah tangga, memiliki putra yang masih di sekolah SMP, juga kalau tidak salah dari saya tangkap dari video juga memiliki putra yang masih kuliah juga. Kalau tidak salah, gitu seperti apa? Dan Ibu Suryarti ini guru PAUD di kampungnya di desa Cibodas, Tasikmalaya, dan beliau juga kebetulan masih menjadi mahasiswa juga di ekip perguruan di Siliwangi. Jadi hebat sekali, luar biasa sekali. Jadi ibu rumah tangga memiliki putra dan putri yang masih kuliah, beliau berprofesi sebagai guru, juga sekaligus sekarang beliau juga menjadi mahasiswa untuk menempuh pendidikannya. Luar biasa sekali Bu Yarti. Gitu. Jadi dengan demikian tadi direkomendasikan, udah dia Bu Yarti masuk lagi. Maaf, saya terlempar. Terlempar ya Bu, nggak apa-apa. Saya juga sering terpleset kok Bu dengan koneksi. Ya. Jadi kita maklumi kalau dengan kondisi melalui via online memang salah satu kelemahannya seperti itu. Begitu. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan di sini, Ibu berarti ibu rumah tangga, sekaligus juga masih kuliah juga ya Bu ya saat ini ya? Gimana Mas? Ibu berarti halo. Ya. Ibu ini berarti berprofesi sebagai guru PAUD, ibu rumah tangga, sekaligus mahasiswi juga ya Bu ya? Iya, betul. Iya, dan memiliki putra-putri yang sedang sekolah juga. Iya. Betul. Gitu. Ibu, mohon maaf, apakah suami Ibu ada? Gitu. Gimana? Apakah Ibu suami Ibu masih ada? Kurang jelas Mas. Aduh ini suaranya. Iya. Maklum Bu, masih ke Tasikmalaya, masih jauh soal sinyalnya. Oh, untuk itu saya koreksi Mas. Saya tinggalnya di Cibodas, bukan di Tasikmalaya. Cibodas. Iya, Tasikmalaya kelahiran saya di Tasikmalaya. Iya. Maaf Bu, Cibodas itu daerah mana ya Bu? Cibodas itu di Lembang. Oh Lembang. Lembang, iya betul. Betul. Kelahiran saya itu Bandung Bu, dekat berarti tetanggaan kita di utaranya Bu ya. Betul, seperti itu. Nah, ini mau konfirmasi juga, kami memperoleh informasi bahwa Ibu memerlukan dana untuk biaya pendidikan sejumlah 2.100.000 untuk keperluan registrasi, kontrak SKS, untuk perkuliahan, pembiayaan SPP untuk perkuliahan Ibu Yarti ini, dan 400.000 untuk uang transportasi kuliah Ibu Yarti. Seperti itu. Halo Bu Yarti. Ibu. Ya sepertinya koneksinya jika kurang baik juga, iya baik, tidak apa-apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mohon maaf karena ada kendala jaringan. Jadi dan waktu juga sudah semakin larut malam. Jadi kita mungkin koneksi ngobrol kita dengan Ibu Yarti agak terhambat. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita bisa kontak lagi dan bicara juga dengan Ibu Yarti. Dan kita ingin juga mendengar nanti ceritanya bagaimana gitu. Mudah-mudahan bulan depan Bu Yarti bisa bergabung juga dengan kita. Aduh, maaf. Oh iya Bu Yarti. Halo. Ini sinyalnya memang betul-betul. Saya tinggalnya di gunung, jadi. Iya baik. Ini di Universitas IKIP Siliwangi. Iya betul, IKIP Siliwangi itu di Cimahi. Oh, Cimahi ya. Baik. Ya baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bu Yarti, saya harus mengakhiri juga pertemuan kita kali ini. Jadi mungkin lain kali kita sambung lagi caranya dengan Ibu Yarti. Seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian, itu mohon maaf juga dengan kendala. Ya sekarang giliran saya malah internet koneksinya nggak stabil. Gitu. Jadi halo Ibu Suri, suara saya masih baik kah? Itu
Terima Di saya kasih. masih terdengar, Mas Jujun. Oke, baik. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya merekap juga, jadi untuk calon penerima donasi bakti kita untuk edisi Mas Jujun. Halo. Ya, Halo. ya. Mas Jujun. Giliran saya yang terlempar malah, Bu. Baik, saya lanjutkan lagi ya, Bu ya. Jadi untuk calon penerima donasi bakti kita untuk edisi Februari 2021 ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Yuzan dari Riau dengan biaya dana kebutuhan Rp2.500.000 untuk keperluan seragam. Direkomendasikan oleh Pak Bowo. Kemudian penerima yang kedua adalah Mas Jujun. Ulang lagi. Baik, saya lanjut. Udah ada. Oh, udah ada. Udah nongol. Udah ada lagi. Terima kasih. Memang ini tanda-tandanya harus kita mengakhiri gitu. Bapak dari orang ada ada Yizan dari Riau, ada Sofi dari Bantul dengan dana 2.500.000, kemudian ada Ibu Yati dari Lembang, Cibodas, Tasikmalaya untuk biaya kuliah dia. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk calon penerima donasi bakti kita bulan ini totalnya adalah Rp7.500.000. Sementara donasi yang terkumpul dari Bapak Ibu donatur di sini ada sekitar Rp11.440.000. Dengan demikian, saya sudah mendapatkan informasi. Ijun? Halo. Ya. Halo. Iya, begitu. Ya, terlempar lagi, gitu. Semakin banyak terlemparnya. Ya, baik, dengan demikian, jadi ada 3 serta informasi bahwa ketika penerima itu akan memperoleh donasi, jadi nanti akan dihubungi oleh pihak Mbak Vivi ya, Bu Suri ya? Untuk Vivi akan menghubungi. Ya, baik. Jadi untuk Mas Yuzan, Sofi dan Ibu Yarti nanti mohon ditunggu mungkin insya Allah besok atau secepatnya akan dihubungi Ibu Vivi mungkin minggu depan untuk keperluan penerimaan donasi bakti kita. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf dengan segala kendala keterbatasan kita gitu. Kita akhiri pertemuan kita untuk edisi malam ini. Jadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Jujun mulai lagi. Yes. Sudah capek. Oke. Internet kan udah capek itu juga. Saya kebetulan tadi sore sudah fitcon juga. Jadi sore ini fitcon saya ketiga hari ini. Gitu. Bapak Ibu, demikian gitu dengan segala keterbatasan gitu. Kita akhiri dulu untuk perjumpaan edisi kita yang bulan Februari ini. Terima kasih atas bantuan dari Mbak Yaya, kemudian bantuan dari Ibu Suri. Hilang lagi. Putus lagi. Silakan ditutup Mbak Yaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu kita, Ibu Mimi Safitri yang sudah berbagi kisah yang sangat inspiratif, bukan hanya inspiratif ya ini, tapi juga menggugah semangat kita untuk seperti Bu Mimi juga. Dan rekan-rekan semua, sebelum kita akhiri, kita foto bersama walaupun tanpa Kang Jujun ya. Kita foto dulu, Bu Suri bisa minta tolong. Nanti Kang Jujun biar numpuk foto aja. Baik, kita foto dulu. Itu udah muncul itu. Baik, oke, kita tunggu. Ya, babain ya Mbak Yaya. Ya, baik. Semua videonya tolong. Ya, ini sudah foto sudah semua video tolong dibuka dulu. Jujun, maaf ini saya cover.
Ini Oke, penutupnya cover version. Oke, kita buka videonya semua. Kita foto dulu ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah semua Bu Suri? Halaman keduanya udah. Oke. Suaranya masih seperti robot. Usul bakti kita 06, nanti inspirasinya dari Dr. Agus Trihascaryo. Oh. Mumpung Mas orangnya Agus, iya mumpung orangnya ada. Oke, kita tembak sekalian ya. Baik, kalau nggak ke sudah lapangan. selesai. Nanti dipas-pasin kalau pas Mas Agus nggak ke lapangan. Pokoknya nanti saya lihat jadwalnya dulu. Iya. Bulan besok ke lapangan. Mohon izin. Thank you, terima kasih. Sudah closing ya? Baik, ya baik. Sudah, terima kasih sekali untuk semuanya, Bu Ari, Bu Suri, Mas Hasbi, Mas Tito, Mbak Vivi, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mas Ijun udah ada belum sih? Itu yang bikin poster. Ya. Oh ya, Ada. Pak Andi, terus Ya, Mbak makasih. Audrey, siapa? Iya ya. Ya Mbak Audrey. Yang bikin Mbak Audrey, betul ya. Dan semua tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bu Vivi, Bu Mimi, Bu Mimi tidak hanya smart tapi juga Bu Mimi itu tangguh banget. Dibuka suaranya Bu, mungkin mau cerita ketangguhannya. Enggak, sudah. Penglaju Jogja Solo. Bertahun-tahun. Baik, kita akhiri ya. Jujun. Terima kasih semua, pamit ya. Terima kasih, mari.